Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafisa Kasmira. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Kita langsung masuk ke pengertian prinsip belajar. Sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama. Sesuatu yang menjadi dasar pokok berpikir, berpijak, dan sebagainya. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin utama. Poin yang pertama, prinsip-prinsip belajar. Poin yang kedua, implikasi prinsip-prinsip belajar bagi siswa. Dan poin yang ketiga, implikasi prinsip-prinsip belajar bagi guru. Pada prinsip-prinsip belajar terdapat 7 poin utama, yaitu perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, dan yang terakhir, perbedaan individual. Perhatian dan motivasi. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi adalah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan dan mengerahkan aktivitas seseorang. Selanjutnya, keaktifan. Keaktifan dapat dilihat dengan melakukan kegiatan psikis, seperti menggunakan pengetahuan dalam memecahkan masalah, membandingkan satu konsep dengan konsep yang lain, menyimpulkan hasil percobaan kegiatan fisik, membaca, mendengar, menulis, dan berlatih keterampilan. Keterlibatan langsung atau pengalaman. Belajar harus dilakukan oleh peserta didik itu sendiri dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Belajar secara langsung dalam hal ini tidak sekedar mengamati, tetapi harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasil. Selanjutnya, pengulangan. Pengulangan besar pengaruhnya dalam belajar karena dengan adanya pengulangan, bahan yang belum begitu dikuasai dan sering mudah dilupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Terdapat 2 teori. Teori yang pertama, teori psikolog daya, yaitu melatih daya-daya yang ada pada manusia, seperti mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Teori yang kedua, teori psikologi asosiasi, yaitu belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon. Berikutnya yaitu tantangan. Teori Medan mengemukakan bahwa dalam situasi siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Balikan dan penguatan. Siswa belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan. Nilai yang baik itu mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Sebaliknya, anak yang mendapatkan nilai yang jelek pada waktu ulangan akan merasa takut tidak naik kelas. Hal ini juga mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Selanjutnya, perbedaan individu. Siswa merupakan individu yang unik, artinya tidak ada 2 orang siswa yang sama persis. Setiap siswa memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Pembelajaran klasikal yang perbedaan individual dapat diperbaiki dengan beberapa cara, misalnya yang pertama, menggunakan metode yang sesuai. Yang kedua, memberikan tambahan belajar. Dan yang ketiga, dalam memberikan tugas, hendaknya sesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa. Sekarang kita memasuki implikasi prinsip-prinsip belajar bagi siswa.
terdapat 7 poin penting, yaitu perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, dan yang terakhir, perbedaan individual. Perhatian dan motivasi. Perhatian, siswa dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah ke arah pencapaian tujuan belajar. Motivasi. Disadari oleh siswa bahwa motivasi belajar yang ada pada diri mereka harus dibangkitkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Selanjutnya, keaktifan. Implikasi prinsip keaktifan bagi siswa berwujud perilaku-perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan, ingin tahu hasil dari suatu reaksi kimia, membuat karya tulis, membuat clipping, dan perilaku lainnya. Keterlibatan langsung atau pengalaman. Implikasi prinsip ini dituntut pada siswa agar tidak segan-segan mengerjakan segala tugas belajar yang diberikan pendidik kepada mereka. Bentuk-bentuk perilaku yang merupakan implikasi prinsip keterlibatan langsung bagi siswa. Selanjutnya, pengulangan. Implikasi adanya prinsip pengulangan bagi siswa adalah kesadaran siswa untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk satu macam permasalahan. Dengan kesadaran ini, diharapkan siswa tidak merasa bosan dengan melakukan pengulangan. Selanjutnya, yaitu tantangan. Implikasi prinsip tantangan adalah tuntutan untuk memiliki kesadaran pada diri siswa bahwa akan adanya kebutuhan untuk selalu memperoleh, memproses, dan mengolah pesan. Selain itu, siswa juga harus memiliki keinginan tahuan yang besar terhadap segala permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya, balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang dilakukan, apakah itu benar atau salah. Dengan demikian, siswa selalu memiliki pengetahuan tentang hasil bagi diri sendiri. Dan yang terakhir, perbedaan individu. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri, berbeda dengan yang lain. Karena hal itulah, setiap siswa belajar menurut kecepatannya sendiri dan untuk setiap kelompok, umur terhadap variasi kecepatan belajar. Sekarang kita memasuki pembahasan terakhir, yaitu implikasi prinsip-prinsip belajar bagi guru. Di sini terdapat 7 poin penting, seperti sebelumnya. Yang pertama ada perhatian dan motivasi. Perhatian. Implikasi prinsip perhatian bagi guru. Guru menggunakan metode secara bervariasi, menggunakan media sesuai dengan tujuan belajar dan materi yang diajarkan, menggunakan gaya bahasa yang tidak monoton, mengemukakan pertanyaan membimbing. Motivasi. Implikasi prinsip motivasi. Memilih bahan ajar sesuai minat siswa, menggunakan metode dan teknik mengajar yang disukai siswa, mengoreksi sesegera mungkin pekerjaan siswa, dan segera memberitahukan hasilnya. Memberikan pujian verbal atau non-verbal terhadap siswa yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diberikan. Memberitahu nilai guna dari pelajaran yang sedang dipelajari oleh siswa. Selanjutnya yaitu keaktifan, seperti menggunakan multimetode dan multimedia, memberikan tugas secara individual dan kelompok, memberikan kesempatan pada siswa melaksanakan eksperimen, memberikan tugas untuk membaca bahan belajar dan mencatat hal yang kurang jelas, mengadakan tanya jawab dan diskusi. Keterlibatan langsung atau pengalaman, seperti merancang kegiatan yang lebih banyak, pembelajaran individual,
mementingkan eksperimen langsung oleh siswa dibanding demonstrasi, menggunakan media yang langsung digunakan oleh siswa, memberikan tugas pada siswa untuk mempraktekkan gerakan psikomotorik yang dicontohkan, melibatkan siswa mencari informasi atau narasumber di luar kelas atau sekolah, melibatkan siswa dalam menyimpulkan informasi pembelajaran. Pengulangan seperti merancang pelaksanaan pengulangan, mengembangkan atau merumuskan soal-soal latihan, mengembangkan petunjuk kegiatan psikomotorik yang harus diulang, mengembangkan alat evaluasi kegiatan pengulangan, membuat kegiatan pengulangan yang bervariasi. Berikutnya yaitu tantangan, seperti merancang dan mengelola kegiatan eksperimen untuk dilakukan oleh siswa secara individual atau kelompok kecil, memberikan tugas pada siswa yang membutuhkan narasumber dari luar sekolah, membimbing siswa untuk menemukan fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi sendiri, merancang kegiatan diskusi di kelas ataupun di luar sekolah. Selanjutnya, balikan dan penguatan, seperti memberitahu jawaban yang benar setiap kali mengajukan pertanyaan pada siswa, mengoreksi pekerjaan rumah siswa, memberikan catatan-catatan pada hasil kerja siswa, memberikan lembar jawaban tes pelajaran yang telah dikoreksi, disertai skor dan catatan-catatan pembelajaran, mengumumkan peringkat yang diraih oleh siswa, memberikan hadiah pada siswa yang berhasil. Perbedaan individu menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan dapat melayani kebutuhan siswa sesuai karakteristiknya. Merancang berbagai media dalam menyajikan pesan pembelajaran. Mengenali karakteristik setiap siswa, memberikan remediasi ataupun pertanyaan kepada siswa yang membutuhkan. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.